Mas Toto langsung menuju ke tempat ia bekerja dengan perasaan yang sangat antusias sesuatu bahwa ada di salah satu sudut ruang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk karyawan-karyawannya, kecuali hanya Bu Ijah saja yang boleh masuk. Kuali yang akan diberikan kepada pelanggan, ternyata kuah yang berada di kuali tersebut sebelum ditaruh di depan toko, ternyata kaki bapak-bapak tadi itu dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Nah, saat itu juga salah satu teman Mas. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Mungkin bagi kalian ada yang menemukan channel kami di beranda YouTube kalian ketika lagi scroll YouTube dan tertarik dengan cerita horor atau cerita misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami dulu agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang pada hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber kami yang bisa dipanggil Mas Toto. Mas Toto ini adalah seorang karyawan yang dulunya bekerja di salah satu usaha rumah makan. Di sini Mas Toto akan membagikan kisah ceritanya ketika dia dulu bekerja di salah satu rumah makan yang menu utamanya adalah soto. Cerita ini bermula ketika saat itu Mas Toto sedang mencari pekerjaan. Karena kan dia sudah memiliki keluarga yang harus dinafkahi, di situ karena dia bingung dan sedang mencari pekerjaan, dia melihat pengumuman lowongan pekerjaan di salah satu rumah makan. Dia pun langsung merasa tertarik dengan lowongan tersebut. Nah, maka waktu itu pun ia langsung menanyakan lowongan ini kepada karyawan rumah makan tersebut. Ya, dan memang benar saja bahwa rumah makan tersebut memang sedang membuka sebuah lowongan pekerjaan. Maka saat itu juga Mas Toto langsung mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin melamar pekerjaan tersebut. Nah, karyawan di rumah makan tersebut langsung masuk ke dalam untuk menemui pemilik rumah makan. Selang beberapa saat, karyawan itu pun keluar dan menemui Mas Toto. Mas Toto pun langsung diarahkan untuk masuk ke salah satu ruangan yang ada di rumah makan tersebut. Setelah masuk, Mas Toto pun langsung bertemu dengan pemilik rumah makan, sebut saja namanya Ija. Di situ Bu Ija langsung menanyakan, apakah benar Mas Toto ini bekerja, ya Mas Toto ini ingin bekerja di rumah makan miliknya. Mas Toto pun langsung menjawab, ya Bu, saya sedang butuh pekerjaan. Bu Ija pun menjawab, kebetulan saya membutuhkan karyawan secepatnya. Bagaimana kalau besok kamu langsung datang ke sini dengan bawa berkas-berkas lamaran dan langsung bekerja di tempat ini? Mas Toto pun menjawab kembali, oh iya Bu, terima kasih, besok saya akan langsung ke sini. Setelah itu berpamitanlah Mas Toto dengan Bu Ija dan segera menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Mas Toto ini langsung mengabarkan kepada istrinya bahwa dia sudah mendapat pekerjaan, yaitu bekerja di sebuah rumah makan. Dan besok dia sudah bisa mulai bekerja. Nah, keesokan harinya pun Mas Toto langsung menuju ke tempat ia bekerja dengan perasaan yang sangat antusias. Dan tibalah Mas Toto ini di rumah makan tersebut. Langsung saja Mas Toto ini menemui Bu Ija. Setelah dia menemui Bu Ija, Mas
Toto ini langsung dibimbing dan diberi arahan oleh salah satu karyawan yang bisa dikatakan sudah lama bekerja di sana. Di situ juga karyawan itu menjelaskan sesuatu, bahwa ada di salah satu sudut ruang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk karyawan-karyawannya, kecuali hanya Bu Ijah saja yang boleh masuk. Di situ Mas Toto pun langsung mengiyakan instruksi itu. Tapi sebenarnya ya bisa dikatakan Mas Toto ini kepo juga atau ingin tahu sebenarnya ada apa di ruangan tersebut. Kenapa dilarang untuk dimasuki? Nah, lalu setelah hari pertama dia bekerja dan sedikit beradaptasi, dia pun segera pulang ke rumah. Kemudian beberapa bulan pun berlalu. Sekarang sudah sekitar kurang lebih 4 bulan Mas Toto ini bekerja di tempat itu. Pada suatu saat Mas Toto ini rasa keingintahuan soal ruangan yang terlarang itu sangat kuat. Mas Toto merasa seperti ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik ruangan itu. Nah, kebetulan juga pada hari itu rumah makan tersebut sangat ramai. Hingga Bu Ijah ini sampai harus turun tangan sendiri untuk menangani pelanggan yang sangat ramai tersebut. Nah, pada waktu itu pun karena Mas Toto ini rasa ingin tahunya ini sangat tinggi. Jadi Mas Toto ini tiba-tiba beralasan ingin buang air kecil dan pamit kepada teman sesama karyawannya. Nah itu pas pamit, Mas Toto ini ya tentu tidak menuju ke toilet, namun malah menuju ke ruangan terlarang itu. Dan dikarenakan ya sangat ramai pada waktu itu, karyawan-karyawan lain ini sangat fokus melayani pelanggan, sehingga ya tidak ada yang mengawasi gerak-gerik Mas Toto ini. Kesempatan yang dimanfaatkan oleh Mas Toto untuk melihat isi di dalam ruangan tersebut. Mas Toto pun ketika menuju ke ruangan tersebut, sebenarnya dia ini merasa merinding. Dan juga jantungnya ini berdegup kencang. Semakin dekat dengan ruangan itu, semakin keras pula degup jantung Mas Toto ini. Nah, hingga akhirnya sampailah Mas Toto ini di depan ruangan tersebut. Mas Toto pun membuka pintu ruangan itu. Setelah dibuka, betapa kaget dan shocknya Mas Toto ini ketika melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ternyata apa yang dilihat Mas Toto ini adalah seorang laki-laki tua yang di sekujur tubuhnya terdapat borok dan koreng, dan dia sedang duduk dan terlihat tidak berdaya. Dan lagi yang membuat Mas Toto ini terkejut sekaligus mual ketika dia melihat ada kuah soto di kuali yang akan diberikan kepada pelanggan. Ternyata kuah yang berada di kuali tersebut sebelum ditaruh di depan toko, ternyata kaki bapak-bapak tadi itu dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Nah, saat itu juga
salah satu teman Mas Toto ini, yaitu yang karyawan juga yang sedang kerja di sana, ternyata memergoki Mas Toto. Karyawan tersebut merupakan karyawan yang bisa istilahnya paling dipercaya oleh Wija dan ingin mengambil kuali kuah soto tersebut. Karyawan tersebut pun langsung memarahi Mas Toto dan mengancam, pokoknya jangan sampai kamu membeberkan rahasia ini. Ini sudah menjadi rahasia semua karyawan di tempat ini. Di situ pun karyawan itu tadi memberitahu bahwa sebenarnya Bu Ijah ini melakukan sebuah pesugihan. Dan ini adalah salah satu ritual atau prosesnya. Nah, setelah melihat kejadian itu, Mas Toto ini merasa sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya. Mas Toto ini merasa sering mual. Setelah beberapa minggu kemudian, ternyata Mas Toto ini tidak kuat. Dan akhirnya diputuskanlah untuk mengundurkan diri dan resign dari rumah makan tersebut. Dan Toto pun berniat menemui Bu Ija dengan maksud mengundurkan diri. Dan Mas Toto ini beralasan ingin membuka usaha sendiri di rumah. Bu Ija pun menyanggah hal itu. Ah, betul. Kamu pasti karena lihat kuali kuah soto di ruangan itu kan. Nah, sebenarnya awalnya Mas Toto ini sempat menyanggah juga pernyataan Bu Ija itu, namun karena terus didesak, akhirnya Mas Toto pun mengiyakan. Kemudian Bu Ija pun dengan nada mengancam berkata kepada Mas Toto, kamu pokoknya jangan memberitahu siapapun soal ruangan itu. Kamu harus jaga rahasia. Dan karena ingin cepat-cepat keluar dari rumah makan itu, Mas Toto pun langsung mengiyakan dan langsung pulang ke rumah setelah resign dari warung tersebut. Nah, itu adalah tadi salah satu cerita dari subscriber kami yang sebut saja, panggil saja namanya Mas Toto, yang membagikan cerita horornya yang berkaitan dengan pesugihan lagi, yang sepertinya banyak dari cukup sering dari subscriber kami yang membagikan ceritanya yang berkaitan dengan pesugihan. Nah, mungkin untuk kalian-kalian juga yang sedang menonton video kali ini tentang cerita pesugihan ini dan mungkin punya cerita yang sama atau mungkin cerita horor atau cerita misteri yang beda dan ingin dikirimkan kepada kami untuk kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui DM Instagram, DM TikTok bisa, atau melalui email yang tentunya sudah kami taruh semua itu di deskripsi. Juga untuk kalian yang menyukai cerita di video kali ini, kalian bisa like video kali ini dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian agar juga bisa menikmati cerita horor yang saya bawakan kali ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.